Apa? Kayak nggak melihat ada cahaya kali Pak. Zombie kali Pak, zombie. Zombie masa kayak gitu. Tapi kayak ada tempat kumpul gitu ya. Ayo. Kayak zombie malah. Kenapa semua terbungkus ya badannya ya? Astagfirullah. Awas. Alhamdulillah. Awas. Mendekat. Ini jarang sekali nih bertemu dengan makhluk seperti ini nih. Dia mau mendekat ini, Pak. Mendekat ini. Kayaknya tahu apa ada kita di sini ya. Ya. Gimana ini? Mau minta tolong kali Mbak? Apa? Mau minta kita tolong saja. Ya coba kita ajak ngobrol. Kalau memang jahat pasti dia udah ngejar kita. Assalamualaikum. Nah, saya takut banget ini teman-teman ya. Mohon maaf, ini panjenengan ini sedang mencari apa? Berarti makhluk ini Saya lihat panjenengan muter-muter di sini. Iya, saya takut dengan wujud panjenengan ini. Oh, tentu saja boleh. Sangat senang untuk mendengar cerita dari panjenengan. Silakan. Terima kasih. Itu jalannya bisa kayak gitu. Tadi jalannya nggak seperti itu. Ya, karena dibantu oleh Raka yang katanya sehat. Manusia. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Saya mohon maaf karena tadi sempat melihat panjenengan tetapi kami bersembunyi. Ya, karena kami takut melihat wujudnya. diriku juga meminta maaf kalau jasadku seperti ini. Karena Ki, duduk bagaimana duduk? saya coba. Ya, tadi kan panjenengan mau bercerita katanya. Nah, kami sangat senang jika panjenengan mau bercerita. Jadi silahkan ceritakan apa yang terjadi pada dirimu ini. Sebenarnya diriku enggan untuk bercerita. Namun karena saya melihat ada segerombolan manusia yang menuju ke tempat kami. Jadi sepertinya barangkali ada manusia yang mau mendengarkan ceritaku. Jadi begini, kejadiannya sudah sangat lama manusia. Kejadian apa ini? Saya meninggal karena dibakar. Dibakar? Ya, Oleh siapa? karena diarak Subhanallah. oleh warga yang ada di sekitar sini. Kenapa bisa seperti itu? Masya Allah. Karena diriku ketahuan. Ketahuan apa? Mencuri? Bukan manusia. Lalu apa? Ketahuan berhubungan dengan wanita yang sudah mempunyai suami. Siapa? Dan suami itu lurah dari warga sini manusia.
Ya mungkin karena mereka merasa murka dan merasa malu benci. juga ya, benci pasti, marah, Ya. jadi seperti itu. Saya pertegas lagi nih, mohon maaf. Itu kejadiannya sudah sangat lama kan? Benar, Bukan manusia. tahun-tahun kemarin, bukan. Bukan. Lalu apa lagi? Sebelum diriku dibakar, diriku diarak dengan keadaan telanjang manusia bersama wanita yang diriku selingkuhi. Lalu dibawa kemana itu? Diarak kemana? Lalu diriku dibawa ke tempat ini dan dibakar. Apakah tempat ini bekas tempat untuk, ntar dulu saya lupa namanya apa, tempat untuk orang senang-senang, apa namanya Mas Sobe? Apa? Wisata enggak? Bukan, bukan. Oh iya, saya dengar-dengar ini lah, kalau dilihat dari bentuknya, wujudnya ini, apa benar ini dulu tempat-tempat bersenang-senang, mabok-mabokan, minum-minuman, karaokean? Benar sekali manusia. Jangan dibawa ke sini. Ya, Kok bisa dibawa ke sini? Apakah lokasinya paling dekat dengan ini? ya setelah diriku diarak lalu dikembalikan ke tempat di mana saya melakukan perzinahan itu bersama istri lurah. Namun setelah itu tempat ini ditutup sehingga terbengkalai seperti ini. Oh, berarti jenengan ini sudah berulang kali melakukan itu bersama istrinya lurah di tempat ini. Iya betul. Lalu jenengan di saat itu ketahuan lalu diarak telanjang hingga akhirnya dibawa ke sini kembali lalu dibakar. Ya, mereka membakar kami Lalu sehingga para pengunjung yang ada di sini ketakutan. Lalu mereka menutup usahanya. lalu yang perempuan itu bagaimana nasibnya? Sepertinya dia masih hidup. Oh, berarti tidak dibakar bersama Tidak, kamu. hanya diriku sendirilah yang dibakar. Nah, kamu sendiri bagaimana posisinya, statusnya ketika itu? Sama, diriku juga mempunyai seorang istri. Masya Allah. Hal semacam itu memang sering terjadi. Tetapi kenapa Pak Lurah yang mungkin bisa dikatakan menjadi orang tua, menjadi panutan, tetapi kok malah berbuat seperti ini? Seharusnya kan Lurah yang bijak ya, tetap menggunakan hukum. Ya, Jangan menggunakan saking marahnya, itu. istrinya selalu dipakai, selalu dibuat senang-senang. Ya. Lalu panjenengan apa ini tujuannya menampakkan diri kepada kami? Ya, hanya ingin memberi pelajaran saja. Kepada yang masih hidup. Masya Allah. Biar Jangan panjenengan sampai saja. kalian melakukan ini manusia. Jangan mabok-mabokan, jangan main wanita. Nggih. Nanti bisa terjadi apa yang terjadi pada diriku manusia. Subhanallah, amit-amit, Jepang baik. Jadi panjenengan tujuannya itu. Ya, Terima sebelum kasih. terlambat. Jangan kalian lakukan itu. Ya memang godaan wanita lah yang sangat sulit dihindari manusia. Ya kalau begitu, lanjutanlah perjalanan kalian manusia. Tapi tunggu dulu sebentar ini. Apa namanya? Hanya itu saja yang ingin panjenengan sampaikan. Ya, Lalu saya tidak tadi ada lagi manusia. saya mendengar kadang-kadang bersuara terdengar jelas, kadang-kadang tidak. Kayak ada suara-suara salon musik, tapi ketika kami dekati selalu nggak ada.
apa-apa itu memang seperti ini apa itu dari warga suara musik itu? Itu memang menggambarkan bahwa tempat ini adalah tempat bekas yang penyanyi itu maksiat. Banyak wanita-wanita bermabok-mabokan, pasang-pasangan yang bukan muhrimnya terjadi di tempat ini. Bisa saja kau juga mendengar suara rengekan wanita yang sedang menikmati bersama lelaki hidung belang manusia. Ya sudah kalau begitu, terima kasih atas informasinya. Sebenarnya kami sih di sini hanya lewat. Kami juga tadi awalnya kaget. Loh kok banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah rusak. Nggak lama kemudian ketemu panjenengan. Monggo jangan. Ya baiklah, mudah-mudahan kalian tidak terjerumus. Amin. Apa yang seperti diriku lakukan manusia. Amin, amin. Mudah-mudahan jangan sampai. Doakan diriku manusia. Tentu kami akan mendoakan panjenengan. Namamu siapa? Tarkim. Bin siapa? Tarkim bin Mahmud. Ingat-ingat tuh. Ya. Insya Allah nanti setelah ini kami akan mendoakan khusus untuk panjenengan. Ya mudah-mudahan panjenengan bisa diterima di sisinya, ditempatkan di tempat yang sangat istimewa yaitu surga. Terima kasih. Udahlah, kita lanjut saja perjalanan teman-teman. Tidak perlu dijelaskan secara detail karena sudah jelas tadi informasinya. Sebenarnya kita sering sekali dalam perjalanan ini bertemu dengan makhluk-makhluk yang contohnya seperti tadi. Tadi saja jalan dari ujung sana sampai ke sini kita bertemu dengan, kalau tidak salah ada 30 sosok. Dan terlihat semua itu teman-teman, ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo dan makhluk-makhluk iblis lainnya. Tetapi kami nggak ambil gambarnya karena kami ini kan sedang mencari Dina, jadi kami jujur saja ya khawatir dengan Dina, sehingga ya kalau ada hal-hal seperti itu seringkali kami abaikan, acuhkan. Cuman tadi karena sepertinya menarik, jadi saya terpaksa ya nyuruh Capeng untuk menyalakan kamera agar bisa didokumentasikan ini. Tapi ngomong-ngomong ini kayaknya terembun, ini mau hujan. Ya kita lanjut saja jalanan. Bismillah. Patih Widanyamo. Subhanallah. Masih kenal Karonyong kono? Ya tentu, baunya saya masih mengenal. Apa namanya ini? Imam Riyadi. Ya betul. Alhamdulillah. Dobleh. Ya. Ini Caplang. Alhamdulillah. Ini siapa ini? Ini Selamat. Siapa Selamat? Teman baru kami. Iya. Ini saking lamanya jenengan tidak. Saya baru ketemu sama Selamat ini. Ya. Power. Ya. Wah, Power sudah gede sekarang. Alhamdulillah. Sudah bisa ngaceng. Sudah apa belum? Ya sudah sunat ya, tentunya sudah dong. Mati. Nah, jadi Nih satu lagi Mati. ini saya kenal tapi namanya lupa. Kami manggil Bang Mandul. Ini Bang Trimok. Ya betul sekali. Lalu ngomong-ngomong gimana kabarnya? Kamu sudah tahu terakhir bertemu denganku apa yang terjadi padaku? Ya. Apa kau tidak menceritakan kepada Riyadi? Iya, karena banyaknya permasalahan, jadi saya belum sempat untuk bercerita banyak tentang jenengan. Ceritakan kepada Riyadi agar Riyadi tidak seperti diriku. Ya. Ya, Jadi mungkin Mau sesingkat sambil duduk apa sambil berdiri saja? berdiri saja. Sudah. Saya nggak lama di sini. Seingat saya terakhir bertemu dengan Patih Widanyamo pada saat kita sedang menyelesaikan misi, yaitu tentang Paku Bumi kalau tidak salah. Betul sekali. Dan di situ jenengan hadir dan menyampaikan Apa? sesuatu hal. Apa? Saya mau bercerita tapi Jangan bercerita. Satu kata dua kata saja.
Ya, pada intinya Patih Kan ini jenengan mau ngomong apa ini? Patih Wiryanyamo itu terjerumus ke dunia-dunia malam atau kemaksiatan. Dan pada akhirnya dia mungkin benar-benar memakai hati, memakai perasaan dengan wanita. Lalu Ya, seingat saya dulu mau dinikahi ya, Mas Ablang ya? iya betul. Iya. Tapi akhirnya dinikahin atau tidak? Akhirnya sekarang bukan hanya 2. Sudah? Istri saya sekarang sudah 3. Masya Allah. Istri sah. Sah tuh, Ble. Lalu maksud jenengan agar Mas Doble menceritakan kepada saya itu apa tadi? Agar tidak meniru saya yang jelek. Kalau kamu mau meniru saya ya harus seperti saya sekarang, dinikahi 3-tiganya. Astagfirullah, saya sangat mungkin. Boleh bertanya, Salah Pak? saya tidak. Apa? Ketiga-tiganya itu dari Kamu jangan mengatakan dari sana. lalu Hanya satu yang di sana. Sisanya saya bertemu di pasar malam waktu itu. Riyadi ini sepertinya sudah lama banget tidak bersama-sama ini dengan si betul. Yoga Doble. Ya, Kemana? ya umroh. Waktu itu memang masalahnya cukup rumit, Patih. Jadi ada sahabat saya yang memang membutuhkan pertolongan dari saya, sehingga saya harus berpisah dengan Mas Doble, berpisah dengan Wawongso. Sekarang sudah beres masalahnya. Ya, alhamdulillah sudah beres. Ya. Jadi kedatanganku kemari, yang jelas saya rindu perkumpulan yang seperti ini. Dan saya juga selalu mendapat kabar ketika kalian sedang menghadapi masalah. Dan yang terakhir ini, saya mendengar kalian sedang mencari saudara kalian yang bernama Dina. Iya, betul Patih. Saya memang belum pernah bertemu dengan Dina, tetapi saya tahu Dina adalah anak yang diasuh oleh si Yoga. Ya, betul. Jadi permasalahan yang kalian hadapi ini bukan permasalahan yang biasa. Permasalahan ini cukup berat. Tetapi saya yakin kalian pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi ingat, waktu kalian tidak banyak. Sekarang sudah berapa hari Dina hilang? 2 hari, Patih. 2 hari. Lalu mereka saya dengar sudah melakukan ritual. Jadi berapa hari lagi Dina mungkin masih hidup? 4-5 hari. 4-5 hari. Kalau 4 hari kalian tidak bisa menemukan Dina, berarti Dina mati, begitu. Ya, begitulah yang disampaikan oleh makhluk yang tahu atas kejadian Dina, yang katanya Dudu Sukma itu akan diambil dari raganya, sehingga kemungkinan besar jikalau ritual itu berhasil, ya tentunya Dina akan mati. Lalu kenapa kalian sekarang sombong? Kalian tidak pernah melibatkanku ke dalam masalah kalian. Kenapa? Apakah kalian sudah memiliki sahabat-sahabat yang baru? Atau bagaimana? Kenapa? Saya yang dulu selalu membantu kalian, tetapi tidak pernah dipanggil lagi. Saya sudah sangat berharap kalian memanggilku untuk menjalankan tugas, tapi tidak pernah. Kenapa? Sebenarnya bukan lupa dan tidak ingin melibatkan jenengan, tapi karena kami ini tidak enak. Setiap ada masalah selalu memanggil jenengan. Dulu enak-enak saja. Ya. Orang lagi senang-senang sama istri baru dipanggil, suruh bantuin Paku Bumi. Sekarang tidak. Ya, kami mohon maaf. Kami juga tidak melibatkan sahabat-sahabat kami yang lain, Patih.
mereka hanya datang dengan sendirinya tanpa kami undang. Karena tentunya kami tidak mau merepotkan. Betul. Seperti itu ya. Kosiron di mana sekarang? Kosiron saat ini sedang di Mencari istananya. Terakhir saya bertemu dengan Kosiron, kamu dah tahu belum? Dia sedang menggandeng wanita yang cantik. Itu mungkin calon istrinya. Bukan. Lalu Saya tidak mau mengatakan. firasat saya sepertinya benar. Coba kau tanyakan langsung kepada Kosiron jika bertemu. Siapa wanita cantik yang ia gandeng? jenengan pernah lihat calon Wah. istri dari Bukan hanya melihat Tobleh. calon istri? Saya pernah bersalaman dengan calon istrinya. Jadi saya tahu calon istrinya seperti apa. Makanya saya ngomongin ke kamu karena malam itu Kosiron menggandeng wanita yang sangat cantik, bahkan lebih cantik dari calon istrinya. Tapi saya nggak mau bercerita apa-apa. Biar kamu saja yang menanyakan langsung kepada Kosiron. Baik. Syukur-syukur ya dia bukan. Dari kalangan yang tidak baik. Bukan, maksud saya syukur-syukur ya dia Bukan saudaranya atau Bukan siapa. Kosiron mungkin. Saya sama Kosiron sudah gini. Nggak mungkin saya lupa. Konco kental. Iya. Jadi bagaimana ini? Saya pusing kalau di rumah. Istri yang satu minta dikawini. Bukankah sudah dikawini? Iya, maksud saya nggak mampu. Udah tua ini, Udah lancip. capek. Ya, Ya, saya makanya udah nggak betah di rumah. Udah tahu capek tapi nambah istri. Sekarang capek, Doble. Kemarin Belum. belum. masih seneng-senengnya ya. Ya, jadi ternyata ya sama saja rasanya. Berarti Sama-sama lubang. Tapi sama-sama rasanya seperti itu saja. Memang jika belum dinikahi itu menggebu-gebu. iya. Betul atau tidak? Iya. Tetapi Nggak tahu. jika sudah merasakannya ya sama. Seperti itu. Pengennya nyari yang baru lagi. Nah, maka dari itu saya pusing di rumah. Saya datang ke sini. Saya mau meminta tugas dari kalian. Barangkali saya disuruh untuk ke sana melihat kondisi Dina atau apalah. Walaupun belum tentu berhasil, tetapi saya mohon berilah saya tugas sekecil apapun itu ya tidak masalah. Silakan. Ya baik, kalau panjenengan menawarkan diri seperti itu tentu kami sangat senang sekali ya Patih. Ya kami masih kesusahan untuk menuju ke alam di mana Dina itu dibawa oleh Segawon yang berada di alam Nazam bersama tabib yang sedang meritualnya. Mungkin untuk saat ini ritual itu sudah dilaksanakan Patih. Karena kami belum tahu di mana alam itu berada dan kita tentu belum bisa memasukinya ya. Kalau boleh kami menugaskan Patih untuk mencari alam itu. Alam apa tadi? Alam Nazam. Dengarkan baik-baik berarti. Untuk menuju ke alam Nazam, kalian akan melewati sebuah jembatan yang sangat kecil dan di bawahnya bara api yang membara. Jika kalian terpeleset, kalian jatuh, maka kalian akan terbakar dan mati di situ. Jika api itu, jembatan api itu berhasil kalian lalui, berarti kalian lolos. Kalian akan bertemu lagi dengan jembatan yang di bawahnya itu penuh dengan binatang, buaya. Jika kau terpeleset, maka kau akan dimakan buaya. Nah, disinilah saya akan membantu kalian agar tidak melewati kedua jembatan tersebut. Bagaimana? Jalan Setuju? lain. Tentu saja. Ya kami sangat setuju Patih. Biar saya terlihat bermanfaat begitu. Kalau mau nolong itu yang mantep-mantep, jangan yang ecek-ecek. Oh, ya. Jadi bisa diingat sama kalian jasanya. Nah, seperti itu. Nanti kamu bisa bercerita kepada anak cucunya nanti. Dulu saya kalau nggak ada Wiryanyamu ya mungkin saya sudah mati begitu.
Bagaimana? Ya, boleh, tentu saja. Ya. Tenang hati, Pati. Tapi saya tidak tahu kalian akan sampai ke jembatan itu kapan. Jadi jika kalian merasa sudah akan sampai ke jembatan tersebut, hubungi saya saja. Telepon. Nanti saya akan datang. Punya HP sekarang. Punya nih. Subhanallah. Kenapa tidak sekalian saja antar kami menuju jembatan Kalam sana? Oh, tidak, Riri. Karena itu mudah. Atau bagaimana? Udah. Nanti saya dimarahin sama yang Basuki. Makanya saya menawarkan bantuannya yang berat. Jadi yang Basuki nggak mungkin memarahi saya. Yang ada malah nanti memuji saya. Jadi seperti itu. Kalian jangan berpikir saya membantu karena ingin dipuji, jangan. Karena itu memang iya. Jadi jangan katakan itu. Iya. Makanya. Itu saya Kamu senang kemana tuh, Blay? Kan Pati. Itu mau kemana? Minum. Kalau mau ketawa saja di sini nggak apa-apa, nggak usah ke sana-sana. Baik. Sudah, saya pamit. Oh, iya. Nanti kalau sudah Terima mau kasih. sampai, kabarin saya. Ya, baik. Baik, Pati. Ingat, Hati-hati, Pati. ingat. Ya. Sini. Jangan main wanita ya. Ya, Pasti. jangan seperti diriku dulu. Iya. Makan banget. Hati-hati. Masya Allah. Patih Wiranyamo, Ya, betul. Menawarkan jasa, Mbak. sama. Yang mau menolong kita Mhm. membawa ke alam nasam. Ya, tapi kenapa pergi nggak dibawa kita? Lu menurut saya, Pak, beliau mau membantu ketika kita sudah sampai ke pintu gerbang alam nasam itu. Karena ketika kita masuk ke alam nasam itu, kita harus melewati jembatan yang kata Pati Wiranyama itu jembatan yang sangat sempit, dan di bawahnya itu bara api. Dan ketika nanti kita bisa melewati jembatan itu, nanti juga masih ada jembatan lagi yang sama, yang sempit, dan di bawahnya ada binatang buas, yaitu buaya katanya. Nah, di waktu itulah Patih Wiranyamo akan membantu kita ke alam nasam yang ada Dina. Sebentar ini, tapi kenapa Segawan kok bisa sampai ke sana? Apakah Segawan berhasil melewati jembatan tersebut? Ya, buktinya dia sampai ke sana, ini berarti bisa melewati atau dengan ilmu atau kekuatannya, sehingga dia tanpa melewati jembatan itu masuk ke alam nasam. Berarti ada dua kemungkinan ya. Segawan bisa menggunakan ilmunya, lalu yang kedua ya berhasil dengan ya berjalan melalui jembatan tersebut. Tetapi jika mendengar ini mereka sampai di sana dengan melewati dua jembatan ini, berarti ya beliau bukan makhluk yang biasa-biasa saja. Seperti yang dikatakan muridnya waktu itu kan, dia sebenarnya memang punya kekuatan tinggi. Sayangnya dia memiliki kekuatan tinggi tetapi masih bisa ditipu oleh makhluk lain. Tapi itu wajar, masuk akal karena keadaan yang membuat seperti itu. Ya sudah, kalau begitu berarti kita lanjutkan perjalanan terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu dengan makhluk-makhluk yang bisa memberikan petunjuk kepada kita. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas doa-doa teman-teman semua. Sampai hari ini kami masih diberi sehat dan masih bisa melakukan perjalanan untuk mencari Dina. Yaudah, kita lanjut. Om, tolong Dina, Om. Makhluk yang baik. Om, tolong Dina. Tolongin Dina, Om. Om, Apa yang bisa saya bantu, Dina? tolongin saya. Kamu kenapa minta tolong? Tolongin, Om. Kamu
sebaiknya pergi dari sini. Tolongin Om. Kamu mau pergi sendiri atau saya yang membuatmu pergi? Dina tolongin Om. Oke, saya tolongin kamu, Dina. Kamu di situ saja, saya akan menolongmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saka Tasbih Sajaronaja. Bismillah. Mungkin kalau kemarin kita tidak bertemu dengan Dina yang palsu, mungkin malam ini kita akan tertipu. Tapi alhamdulillah kita tidak tertipu. Maka saya akan mengembalikan iblis ini dari api ke api. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tenang saja teman-teman ya. Saya tidak meleburkan makhluk itu. Saya hanya mengembalikan makhluk itu ya karena dia tercipta dari api ya. Saya kembalikan ke api. Jadi seperti itu. Mungkin kita tadi bisa mendapatkan informasi dari makhluk itu. Tetapi menurut saya kalaupun dia memberikan informasi, pasti informasi-informasi yang Lenceng. betul tuh. Jadi sebaiknya kita nggak buang-buang waktu. Langsung lanjut aja. Kita lanjut saja berjalan. Bismillahirrahmanirrahim.